Oke, kembali lagi di channel Gersang Kreator, channelnya para pemburu review. Kali ini kita akan membahas rangkuman cerita film yang berjudul Love and Monster yang dirilis pada tahun 2020. Love and Monster mengisahkan kehidupan pasca asteroid mau jatuh ke bumi. Setelah rudal yang ditujukan untuk menghancurkan asteroid meledak dan reaksi kimia dari ledakan yang jatuh ke bumi mengubah serangga bermutasi menjadi monster raksasa yang membunuh 95% populasi manusia. Sehingga orang-orang yang tersisa terpaksa harus mengevakuasi diri mereka. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe, karena dengan kemurahan hati kalian menekan tombol itu, channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Oke, gimana keseruannya? Langsung saja kita review. Di awal cerita dikisahkan asal mula semua hewan menjadi monster sehingga populasi manusia berkurang 95%. Monster-monster ini dikarenakan senjata kimia yang ditanamkan di dalam rudal yang tujuannya untuk menghancurkan asteroid raksasa yang mengarah ke bumi. Asteroid itu berhasil dihancurkan, namun cukup disayangkan. Partikel-partikel bahan kimia yang sudah tersebar di udara membuat hewan-hewan menjadi monster. Setelah kilas balik, di masa kini manusia yang tersisa bersembunyi di dalam bunker. Para manusia ini terlihat menjalani kehidupan mereka yang baru di dalam bunker. Ada juga yang bercocok tanam maupun memerah susu sapi yang sapinya hanya tersisa 1 ekor. Pemeran utama bernama Joel sedang berlatih memanah menggunakan X-bow. Tiba-tiba ada getaran yang mengguncang bunker. Terlihat di alat pendeteksi ada monster yang mencoba menerobos masuk. Lalu para pejuang di dalam bunker sedang bersiap untuk menghadapi monster itu. Para pejuang mulai memasuki lorong. Joel bersama para pengungsi yang lain memantau dari alat pelacak. Terlihat satu pejuang tewas dan Joel mengambil senjatanya untuk membantu. Berniat untuk membantu, tetapi Joel malah berdiri sambil menutup mata, ketakutan, dan pejuang yang lain berhasil membunuh makhluk itu. Scene berpindah, di mana Joel mengingat masa-masa indah bersama kekasihnya 7 tahun lalu. Mereka mengobrol, berbincang di dalam mobil, dan tiba-tiba ada monster di kota, lalu diserang oleh pasukan militer. Kini kembali ke masa sekarang, terlihat Joel sedang berkomunikasi dengan pacarnya di bunker yang berbeda, menggunakan jaringan radio. Di saat sedang berbincang, tiba-tiba frekuensi kekasihnya yang bernama Amy terputus. Adegan berpindah di mana Joel dan pasukan yang lain sedang rapat. Mereka berdiskusi mengevaluasi sebab kenapa monster itu bisa masuk ke bunker mereka. Joel menyela omongan mereka. Dia berbicara ingin menemui Aime dengan jarak 85 mil atau perjalanan 7 hari. Setelah itu, Joel bergegas membereskan barang untuk kebutuhannya dan dia meninggalkan bunker. Setelah keluar dari bunker, Joel membaca peta untuk mencari keberadaan Aime. Joel terus berjalan dan tibalah dia dalam suatu bangunan rumah tua yang sudah tidak berpenghuni. Joel yang ketakutan lantas meninggalkan rumah itu. Di belakang rumah tiba-tiba ada seekor katak raksasa mengejar Joel. Untunglah Joel selamat dan berhasil lari karena dibantu seekor anjing. Joel dan anjing itu berlindung di dalam bus. Setelah beristirahat, keesokan paginya, Joel pergi melanjutkan perjalanan.
Dan anjing itu yang bernama Boy terus mengikuti Joel. Selama perjalanan, terlihat bangunan-bangunan mulai diambil oleh alam. Wahana bermain mulai tertutup oleh rimbunnya dedaunan. Hal buruk pun terjadi. Di saat sedang berjalan, Joel terjatuh ke dalam sebuah lubang sarang serangga raksasa. Untunglah Joel masih bisa keluar karena diselamatkan oleh seorang gadis dan seorang pria parubaya. Dan Joel mengikuti mereka. Sampailah mereka semua di atas bukit, lalu pria tua memantau kondisi sekitar dari kejauhan. Sedangkan Joel melatih memanah dan perjalanan dilanjutkan kembali. Di saat sedang berjalan, mereka bertemu dengan ciput raksasa dan mereka menenangkan diri agar tidak diserang makhluk itu. Lalu perjalanan dilanjutkan kembali. Malam pun tiba. Mereka beristirahat di pinggir tebing. Keesokan paginya mereka lanjut perjalanannya. Di sela-sela perjalanan, Joel tetap melatih dirinya untuk memanah tepat sasaran. Selama perjalanan, Joel banyak mendapatkan pelajaran bertahan hidup. Dia belajar memahami karakteristik tumbuhan yang bisa dimakan maupun tidak. Dan dia juga belajar karakteristik setiap monster. Tibalah mereka berpisah. Joel dan Boy anjingnya melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Dan si gadis dan pria parubaya pergi ke arah utara. Joel tiba di suatu tempat seperti rawa-rawa. Tiba-tiba mereka diserang oleh seekor kelabang raksasa. Joel mencoba menghadapi makhluk itu. Dia terpental karena rasa takut yang terus menghantuinya. Dan akhirnya Joel bangkit. Dia menghilangkan rasa takut itu. Lalu Joel berhasil membunuh kelabang raksasa itu. Mereka melanjutkan perjalanannya lagi dan tiba di suatu desa. Ternyata di desa itu ada robot bernama Mavis yang masih menyala. Lantas Joel meminjam daya listrik yang tersisa untuk mengaktifkan radionya. Lalu dia menghubungi Aime. Joel mengatakan dikit lagi dia sampai ke lokasi bunker Aime. Dan tiba-tiba sambungan terputus karena daya listriknya sudah tidak kuat. Keesokan paginya Joel dan Boy melanjutkan perjalanannya kembali. Di saat berjalan mereka diserang dan dikejar oleh monster besar dari dalam tanah. Joel yang masih menyimpan granat lalu melemparkan granat itu ke dalam mulut monster. Dan seketika monster itu meledak berhamburan dan Joel terpental ke dalam sungai. Joel keluar dari dalam sungai, tetapi banyak lintah di sekujur tubuhnya. Lintah itu ternyata mempunyai racun, yang membuat Joel pusing dan mulai berhalusinasi. Dan dia mencoba memakan tanaman herbal untuk mencegah racun itu menyebar lebih jauh lagi di tubuh Joel. Joel yang mulai sekarat tiba-tiba ditemukan oleh Aime yang sedang bersandar di suatu batu. Lalu Joel pingsan dan dibawa oleh Aime ke bunker koloninya. Setelah tersadar, Joel melihat isi bunker itu dan ternyata bunkernya ada di dalam gua pinggir pantai. Dan Joel diperkenalkan oleh penduduk yang ada di dalam bunker oleh Aime. Dan Joel juga diperkenalkan oleh kapten yang akan membawa seisi bunker Aime pergi dari pinggir pantai. Tibalah di mana waktunya Joel berbincang dengan Aime. Di sini Joel merasa kecewa dikarenakan selama 7 tahun Aime sudah mempunyai kekasih lain. Namun kekasihnya Aime itu sudah tewas. Dan Joel merasa bodoh karena sudah jauh-jauh pergi mempertaruhkan nyawa, namun Aime sudah tidak ada rasa lagi dengan Joel. Joel mencoba menghubungi koloninya menggunakan radio, namun tidak ada yang menjawab. Lalu Joel mengambil peta yang ada di dalam tasnya
Di peta itu banyak tulisan yang mensupport Joel untuk menemui Aime. Tiba-tiba ada panggilan masuk di radio, dan itu dari koloninya Joel. Joel terlihat sangat bahagia, begitupun koloninya. Tiba-tiba dari belakang Joel dihajar hingga dia tak sadarkan diri. Keesokan paginya, koloni Aime diikat oleh kapten gadungan itu untuk mengambil seluruh makanan yang ada di koloni Aime. Kapten gadungan itu meninggalkan mereka, lalu ada sesosok makhluk besar dari dalam laut menuju ke darat yang ternyata itu kepiting raksasa. Aime dan Joel berhasil melepaskan diri, lalu mereka membagi tugas. Aime bertugas menghajar kapten dan anak buahnya, lalu Joel menghadapi makhluk raksasa itu. Dengan susah payah Joel berhasil melepaskan ikatan yang dialiri listrik ke monster itu. Dan monster itu langsung ke tempat kapten. Dia memakan mereka hidup-hidup. Dan di akhir film ini Joel kembali ke koloninya dan dia memberitahu ke semua koloni melalui siaran radio bahwa ada tempat aman di permukaan untuk dihuni. Lalu mereka semua koloni yang ada di berbagai daerah mulai berjalan ke tempat itu dan film pun selesai. Oke, itulah tadi rangkuman cerita dari film yang berjudul Love and Monster. Semoga kalian suka. Jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di film berikutnya.